Pak Mahfud sebagai pakar hukum tata negara, apakah tuntutan-tuntutan atau teriakan-teriakan masyarakat sipil itu memang ada celah hukumnya untuk memperkarakan atau membawa Pak Jokowi kepada pengadilan di luar soal konfigurasi politiknya seperti apa nanti? Ada dua. Kalau untuk Pak Jokowi soal ketatanegaranya, hukum ketatanegaranya udah selesai. Sudah selesai. Tapi bisa saja kalau mau ditindaklanjuti pidananya. Gitu ya. Kemarin ada diskusi di Jogja ya. Guru besar kemarin tanggal 14 kemarin. Salah seorang bilang begitu. Kalau bicara korupsinya presiden itu jangan bicara hanya presiden melakukan korupsi, tapi memfasilitasi, kemudian mendorong, melindungi, menghalangi penegakan dan sebagainya, itu bisa bagian dari situ. Bagian dan itu sudah banyak yang dihukum karena itu. Itu yang membela Novanto dulu kan menghalang-halangi kan. Lalu dituduh korupsi juga, masuk penjara 7 tahun kan, dan baru keluar sebulan 2 bulan lalu. Jadi tidak harus pelaku langsung. Tidak harus pelaku langsung. Iya. Tidak harus memerintahkan, tidak harus pelaku langsung. Tapi membiarkan saja itu bagian dari terlibat. Iya, melindungi, misalnya mendorong. Sudah tahu pura-pura tidak tahu, padahal ini misalnya tanggung jawab pemerintah. Nah begitu tuh bisa. Itu ahli hukum pidana kemarin yang bilang tinggal pilihan politik kita mau selesai di sini dan mari kita berbuat baik ke depan, kita putihkan, atau kita selesaikan aja sekalian agar ke depan tidak. Sebagai orang yang pernah berada dalam pemerintahan dan posisi strategis dengan Pak Jokowi, peluang-peluang yang tadi disampaikan oleh seorang profesor dari Jogja itu mungkin saja terjadi di periode Pak Jokowi sehingga itu nanti bisa dibuka setelah dia lengser. Mungkin. Dulu Pak Harto kan dibuka itu semua. Iya kan? Bahkan untuk perdatanya udah divonis loh. Pak Harto harus mengembalikan Yayasan Super Semar yang didirikan oleh Pak Harto itu sudah disita oleh negara, sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Bisa, perdatanya bisa, gitu. Pidananya pada waktu itu Pak Harto kena amnesia kan. Nah, menurut aturan kalau Mahkamah Agung katakan nih sudah amnesia, tidak bisa lagi diperiksa sehingga keterangannya tidak akan objektif, tidak akan memberi keyakinan benar tidaknya. Lalu dikeluarkan SP3. Itu bisa saja secara teoritis. Saya tidak mengarahkan ke sana. Tapi kita maklum misalnya Pak Jokowi membuat pagar-pagar untuk itu ya. Ya itu boleh saja, itu kan kegiatan politik, orang mencari pagar, mencari selamat itu. Kita pun kan sering begitu kan. Cari pagar-pagar juga di kampung, di mana gitu. Itu artinya ya, secara teori memungkinkan tetapi bisa dibendung tapi oleh pemerintah gitu ya. Konfigurasi pemerintah seperti apa supaya itu tidak muncul gitu ya? Bisa oleh pemerintah, tapi juga bisa pemerintah ingin membendung kalau rakyatnya kayak Pak Harto dulu kan tidak habis-habis kan sampai akhirnya dibawa. Nggak mungkin pemerintah akan melawan kehendak rakyat kalau semua. Iya, nggak mungkin. Gagasan seperti itu didukung oleh rakyat, karena maka pemerintah membiarkan. Bukti dari waktu ke waktu semakin kuat, orang yang memberi kesaksian semakin banyak dan sebagainya itu. Ya saya tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Saya baru bicara. Ya artinya Pak Jokowi setelah tanggal 20 sungguh pun katanya akan segera kembali ke Solo, mungkin lebih tenang di Solo gitu ya. Tapi dengan secara teori tadi memungkinkan untuk persoalan hukumnya dibuka, maka bisa saja dia tidak tenang di Solo kan Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan perkembangan itu sekarang lebih maju kalau daripada zaman Pak Harto. Sesudah zaman Pak Harto itu ya kita masih sulit cari bukti-bukti ya. Sekarang lebih mudah cari bukti dan benchmarknya dari luar negeri udah banyak. Di berbagai negara sebagai presiden sudah turun dikejar juga. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dikejar, dipecat, dipenjarakan. Itu di berbagai tempat. Termasuk di Amerika sekalipun, ya kan? Dan sebagian pengamat mengatakan bahwa kita perlu tradisi baru seperti itu juga supaya ini menjadi pelajaran. Saya selalu bicara tradisi baru. Ayo kita bikin. Oh iya, Pak Mahfud salah satu yang pernah mengatakan ya. Keadaban baru. Tetapi pilihannya apakah harus itu nanti kita lihat saja. Konfigurasi politiknya seperti apa. Iya, ini jadi agak beda Pak kalau kita membandingkan antara lengsernya Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya. Lengsernya Pak SBY, lengsernya Bu Mega dan segala macam gitu ya. Jadi kalau Pak SBY waktu itu kan ya mungkin ada 1-2 pertanyaan orang tentang Pak SBY, tetapi hari-hari ini kan kita menikmati Pak SBY begitu menikmati masa pensiunnya Pak Mahfud. Ada yang beliau pidato kemudian menyinggung-nyinggung ya kadang-kadang tersinggung Pak Jokowi juga gitu yang disinggung.
lalu ada juga yang nyanyi di mall, Pak. Saya ingin menunjukkan kepada Pak Mahfud dulu, sebelum lanjut Pak, ada video kita. Ya. Pak SBY begitu menikmati masa pensiunnya dan menyanyi di mall, saya membayangkan akan seperti apa kira-kira Pak Jokowi setelah itu nanti. Ini ada videonya, Pak. Apa komentar Pak Mahfud ketika melihat video ini? Menarik, banyak yang dalam seminggu terakhir ini ya kita dengar dari Pak SBY menarik untuk dikaitkan dengan kekuasaan, dengan jabatan presiden. Yang ini misalnya menikmati masa pensiun, menunjukkan bahwa orang sesudah jadi presiden itu kalau tidak punya beban, ya bisa jalan-jalan gitu, tidak usah membentuk tim penjemputan yang ngancam-ngancam orang kan. Pak SBY kan turun-turun begitu aja kan dulu. Ikut nyanyi di konser, Pak. Nyanyi di konser 3 minggu lalu tuh. Nah, kalau tidak punya beban, Gus Dur juga begitu selesai ya jalan-jalan gitu aja, gitu kan. Nggak ada pakai tim-tim yang ngancam, pengawal-pengawal khusus yang jaga rumahnya khusus, nggak ada. Bu Mega juga kan begitu selesai ya selesai gitu. Pak siapa Habibie apalagi ya gitu selesai ya selesai, terus jalan-jalan kemana? Ini menunjukkan Pak SBY bisa jalan-jalan kok jadi presiden. Dalam konteks apa dia mengatakan itu? Karena Pak SBY itu dalam konteks berita berikutnya ya, yang sebelum ini kan ada. Dia meluncurkan buku capaian-capaian SBY selama. Oh iya. Itu bagus itu. Iya. Ini bisa dianggap sindiran kepada siapapun presiden yang kalau mau turun kok gelisah. Dia enggak tuh tenang-tenang aja. Nyaman betul. Yang kedua, kenapa dia melakukan itu? Dia tulis di bukunya, karena kami tidak pernah berselingkuh dengan konstitusi. Kita tanyakan dulu videonya, Pak. Oh, ada ya? Kita ada videonya. Ya, ada videonya. Coba teman-teman bisa nayangkan. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Ini menyindir banget Pak Jokowi, Pak. Selingkuh terhadap konstitusi. Nah, dan saya satu angkatan dengan Pak SBY ketika memerintah. Pak SBY presiden, saya ketua MK. Saya tahu dia sangat taat konstitusi. Dia main manuver politik ya, tapi sebatas dibenarkan oleh konstitusi. Tidak pernah ingin mengubah konstitusi, tidak pernah ingin main-main dengan hukum. Itu unclear ya terhadap itu. Termasuk BLT yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang persis, tidak menambah lagi di momen-momen tertentu menjelang pemilu apa, dan prosedurnya diikuti. Dan Pak SBY tidak pernah bagi BLT sendiri kan, cuma buat kebijakan pemerintah gitu. Nggak pernah ke desa-desa bagi-bagi gitu, ya karena itu sebenarnya kerjanya ketua RT aja sebenarnya, nggak perlu presiden. Nah makanya Pak SBY ini mengatakan saya nggak pernah berselingkuh dengan konstitusi. Jadi sehingga dia turun enak. Aturan konstitusi etika dijaga betul oleh Pak SBY. Sejarah akan mencatat bahwa selama memerintah dia banyak kritik selama 10 tahun ya biasa, tetapi tidak akan dicatat sebagai prestasi buruk dia di dalam sejarah. Betul tuh. Saya suka nih istilah, saya tidak pernah menselingkuhi konstitusi. Artinya tidak ingin mengubah aturan-aturan konstitusi. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Anda tidak pernah menyaksikan itu? Nah, dia sangat taat konstitusi. Saya tidak pernah menghadap dia berdua. Oh ya? Nggak pernah. Karena soal etika yang dijaga. Etika. Dan beliau nggak pernah ngomong dengan saya berdua, kecuali ketemu di rapat resmi. Ada presiden, wakil presiden, beberapa menteri. Terus minta pandangan, ya saya hadir gitu. Terutama saat-saat pilpres dia yang kedua kan sudah sangat kuat gitu. Nggak pernah juga meskipun ada isu ketua MK sudah disetir oleh presiden dan sebagainya. Setir dari mana saya bilang? Pak Mahfud dipanggil oleh SBY ke istana, nggak bisa. Saya bilang saya yang bisa manggil Pak SBY ke MK. Kalau dia manggil ke istana nggak bisa, kecuali rapat, kecuali ada acara gitu. Dan dia nggak pernah mengganggu gitu urusan konstitusi. Malah kalau kita minta keputusan agar lancar dilaksanakan oleh pemerintah, dia langsung laksanakan. Kalau nggak jelas dan nelpon Pak Mahfud, maksudnya apa itu?
saya sebagai pemerintah menafsirkannya begini, oh iya Pak benar, laksanakan dia. Termasuk soal pemberhentian Jaksa Agung, BP Mega dan nelpon dia. Gitu tanya, ini ya maksudnya, gitu. Saya kembali ke Biro tadi, menyaksikan Pak SBY duduk menyanyi begitu tuh. Nah Pak Jokowi nanti ketika lengser setelah tanggal 20, ini minggu depan nih, dia lengser kembali. Kira-kira kita membayangkan menikmatinya itu akan seperti apa, bayangkan Pak? Saya juga tidak bisa membayangkan. Tidak membayangkan. Ya mungkin pada akhirnya situasi itu dibuat, jadi diprogramkan. Tidak instan, tidak organik. Kalau ini tadi kan organik kan, Pak SBY spontan, gimana beda tuh gitu ya. Kalau ini mungkin besok diatur, akan ada ini ke sana. Kalau Pak SBY begitu turun kan kemana aja dulu bisa. Sambil melukis di pinggir pantai gitu ya? Iya, sambil melukis di tepi pantai. Dan menurut saya sindiran Pak SBY ini ada alasannya. Apa Pak? Karena dulu Pak SBY kan dikuyok-kuyok di periode pertama pemerintahan kan, Pak Jokowi. Ketika dia mencoba mengkritik keliling di depan partainya berkeliling gitu, lalu diserang oleh buzzer rame-rame. Lalu apa Pak Jokowi pada waktu itu datang ke Hambalang, proyek mangkraknya Pak SBY. Dia datang ke situ cuma gitu-gitu, nggak ngomong apa-apa. Tapi itu pukulan bagi SBY untuk menjawab bahwa kalau ente banyak ngomong, kira-kira begini kalimatnya Pak Jokowi. Kalau ente banyak ngomong, ini kamu mangkrak ini. Nah sekarang Pak SBY bisa melihat betapa IKN sekarang terancam mangkrak juga. Perlu kebijakan-kebijakan sesar itu operasi-operasi tertentu untuk tidak mangkrak kalau melihat IKN sekarang. Jadi Pak SBY itu dulu kalau ngomong dihantam oleh buzzer-buzzer itu. Iya kan? Di awal-awal pemerintahan itu. Buzzer-buzzernya Jokowi gitu ya? Iya, pada waktu itu jelas lah. Sampai sekarang masih ada tuh yang muncul 1 ekor, 2 ekor gitu, Pepo muncul lagi gitu kan. Dulu kan diserang minum apa Pepo, sekarang 1, 2 masih muncul. Janji ada, oh Pepo ini berani muncul lagi, kita ada buzzer, tapi udah tinggal 1 ekor, 2 ekor. Kalau dulu puluhan ribu yang menyerang Pak SBY itu, setiap ngomong apa gitu. Ya, ini Pak SBY tentang atau kira-kira memberikan pernyataan atau tinggal laku, tapi lalu Pak Jokowi yang tersindir. Tapi ada juga Pak pernyataan Pak SBY dalam sepekan terakhir ini yang pesannya jelas kepada Pak Prabowo. Dia pidato lalu mengatakan bahwa saya sering berkomunikasi dan menyampaikan saran kepada Pak Presiden supaya tidak alergi terhadap kritik. Ini penting sekali di mata Pak Mahfud atau bagaimana? Iya, itu pesan kepada dua pihak, kepada yang mau pergi gitu ya. Dia berpesan misalnya kepada Pak Jokowi, ini tangkapan saya tidak tahu artinya Pak SBY, kalau tangkapan saya. Ya, kalau kita membaca maknanya. Maknanya itu pesan kepada Pak Jokowi juga. Itu akibatnya kalau orang dulu anti kritik, meskipun seakan-akan diam, tapi menggerakkan buzzer melawan kritik, itu akibatnya seperti sekarang, seperti merana. Orang tidak ada yang dengar lagi kecuali pendengarnya itu dibuat-buat. Kecuali dengan cara yang sekarang muncul di bocor halus itu ada anggaran untuk memoles bahwa dulu dia tuh terbuka dan macam-macam gitu ya, untuk menghilangkan kesan yang dulu salah, tapi itu tidak bisa dihilangkan. Mungkin bisa dihilangkan seminggu 2 minggu dalam rangka pelantikan, sudah itu kan orang tidak peduli lagi. Kalau tidak dibayar siapa mau bela dia lagi? Media mana juga, media kan punya kerjaan sendiri-sendiri. Dan ketika kekuasaan sudah tidak ada gitu ya. Menarik lagi, Mas, itu Pak SBY nyindir juga tuh ketika di UNER. Oh iya. Ketika kelulusannya Mas Ahaye, S3-nya Mas Ahaye, doktoralnya Mas Ahaye. Dia bilang saya nggak cawe-cawe. Ahaye ini belajar sendiri. Memang iya, gitu. Ahaye itu ya bapaknya pintar ya, bapaknya cerdas. Ahaye juga. Saya kira dia satu dari sedikit orang Indonesia, atau apalagi kalau dari TNI itu, yang berhasil masuk ke Harvard. Nggak mau dia masuk ke Harvard, Ahaye bisa ke Harvard gitu. Juga waktu di pendidikan di Akmilnya, di Akaprinya bagus juga hasilnya gitu ya. Memang anaknya pintar, jadi nggak perlu cawe-cawe ayahnya. Dan seketika kamu sekolah sendiri. Gitu. Orang seketika membandingkan dengan putranya Pak Jokowi dan cawe-cawe Pak Jokowi kepada Mas Gibran. Iya, orang lalu membandingkan itu, ijazahnya jelas kan, dari SMA ini,
Akabri, kemudian ke Harvard, kemudian ke UNER, itu jelas transkripnya. Tanggal masuk dan tanda tangan kepala sekolahnya itu jelas, namanya sama gitu. Itu yang ingin dikatakan oleh Pak Jokowi, oleh Pak SBY menurut tafsir saya. Ya. Lalu yang kedua itu memang pesan kepada Pak Prabowo. Saya kira. Ini penting Pak ya. Agar orang jangan alergi terhadap kritik. Jangan alergi terhadap kritik. Artinya Pak SBY sendiri juga melihat mungkin saja ada peluang ke sana sehingga diingatkan sejak awal. Pastilah, dalam situasi sekarang mana dia politik itu tidak ada yang hitam putih gitu, pasti ada campuran-campuran hitam dan putih sehingga kritik itu akan selalu muncul. Sebaik apapun program Anda, itu pasti akan ada yang ngeritik kan gitu. Tetapi jangan pula itu dijadikan alasan, udah biarkan aja kritik. Yang penting kita jalan, nggak bisa begitu. Kan ada analisisnya juga, ada kritik yang konstruktif, ada kritik yang membabi buta. Nah, yang maksud Pak SBY ini tentu yang kritik yang konstruktif. Gitu. Ya, saya lanjutkan dengan Pak Prabowo. Pak, tadi kan Pak SBY, Pak Prabowo yang seperti Pak Mahfud sampaikan tadi bahwa ada pesan juga dari Pak SBY kepada Pak Prabowo. Mungkin dari sisi demokrasi memang kita masih, kalau saya lihat forum-forum diskusi dan baca di media, orang masih berusaha mencermati, agak cemas, tapi juga ada harapan kepada Pak Prabowo seperti apa nanti beliau menempatkan demokrasi di Indonesia. Tetapi dari sisi pemberantasan korupsi tampaknya Pak Prabowo banyak janji yang sudah diberikan Pak, sehingga ada ekspektasi bahwa pemberantasan korupsi akan baik. Pak Mahfud melihat seberapa realistis janji-janji itu? Menurut saya cukup realistis dan bisa dilaksanakan kalau memang Pak Prabowo mau menepati janji-janjinya. Dan saya punya harapan, mungkin optimisme terlalu tinggi, tapi harapan bahwa Pak Prabowo bisa melakukan itu. Apa dasarnya Pak? Dasarnya itu ya pengalaman dia ya, yang kerja di TNI sampai Letnan Jenderal sampai Jenderal tituler itu, saya kira jaminan bahwa dia cinta tanah airnya, merah putihnya itu tidak diragukan. Dan semboyan-semboyannya kan selalu membela rakyat, membela tanah air, tidak ingin jadi jongos negara asing, kan gitu kan. Tentu bukan bermaksud untuk tidak bekerja dengan asing itu, tetapi kita tidak boleh dirugikan oleh hubungan-hubungan dengan asing, saling menguntungkan lah gitu kan, itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Sehingga saya punya harapan itu bisa dilakukan. Apalagi janji-janjinya sesuai nih dengan, kecuali demokrasi kita belum tahu. Iya, kita belum. Saya dengar Pak Prabowo pernah diwawancara asing, wartawan asing itu mengatakan pendidikan saya barat. Jadi saya paham betul bahwa demokrasi itu penting bagi kemajuan suatu bangsa. Itu jadi modal satu ya, demokrasi. Tapi kita belum tahu kayak apa demokrasi yang akan dibangun. Karena kalau di diskusi di Jogja kemarin ini ada potensi untuk menjadi otoriterisme militer. Ada potensi ke arah sana. Ada potensi ke arah sana gitu. Karena nih nampaknya nih kok apa-apa sudah melibatkan militer ya, food estate, militer, ini belum jadi presiden loh. Ini kritiknya kan. Itu komentar teman-teman di Jogja. Komentar temannya di Jogja kemarin, nanti kita tayangkan. Sehingga banyak yang kalau soal demokrasi kita masih menunggu. Tetapi soal-soal yang dijanjikan itu masuk akal. Misalnya Pak Prabowo mengatakan akan menaikkan gaji guru. Ya kan, mulai bulan Oktober ini, ya mungkin tidak bisa kalau Oktober Januari lah ya. Gaji guru, gaji hakim juga sudah dianjurkan naik. Guru, ya mungkin Januari bisa. Itu dari mana uangnya? Uangnya tuh gampang sebenarnya. Kan Pak Prabowo dulu selalu mengatakan anggaran negara kita ini selama ini bocor, sehingga dia disebut Pak Prabocor kan? Iya. Prabocor. Beberapa kali kampanye capresnya itu. Ya karena dia mengatakan anggaran bocor. Berarti kalau anggaran ini tidak bocor, bisa kok ngasih anak sekolah gratis, ya kan? Bisa kok naikkan gaji guru, bisa kok naikkan jadi hakim. Bayangkan waktu zaman Pak Sumitro saja masih hidup, ketika menulis buku itu dia bilang kan bahwa kebocoran APBN itu 30%, orang sudah kaget. Sekarang bisa di atas 60%. Seorang menteri datang kepada saya, Pak Mahfud, Anda ini kok lugu banget. Di kantor itu korupsinya, markupnya sampai 200%.
bukan 30%. Jadi harga yang seharusnya misalnya 100 juta itu bisa dijadikan 2 miliar untuk proyek negara. Itu banyak yang melakukan itu. Jadi itu jajama. Ini seorang menteri yang bilang ke saya, Anda nih kok lugu banget, nggak punya menteri apa-apa. Berarti koleganya Pak Mahfud sendiri dalam kolega yang bergerak di bidang ya gitu, catat-catat kayak gitu tuh. Loh, wah ini benar nih kalau Pak Prabowo jadi presiden, tutup ini. Seperti persekutif dari Abraham Samad dulu kan. Iya, KPK. Rakyat Indonesia bisa mendapat kok setahun 20 tiap bulan 20 juta gratis kalau sumber daya alam kita terutama di bidang pertambangan itu dikelola dengan benar. Itu baru satu sektor tambang ya. Satu sektor tambang, belum laut kan. Ya, belum agro maritimnya, ya kan? Waduh. Gampang sekali katanya. Kita berharap Pak Prabowo bisa. Nah, pertanyaannya kemudian Pak. Gitu. Janji-janji itu kan akan ditagih oleh masyarakat. Lalu seberapa kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dari sisi langkah-langkah di pemerintahan untuk mencapai itu, menutup kebocoran apa yang mesti dilakukan? Karena selama ini baru janji-janji. Gambaran kita, oke, bagaimana 300 triliun yang dari kebocoran itu bisa didapatkan dari mana? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Menarik. Bapak. Menarik. Kemarin Pak Prabowo berpidato berkali-kali yang isinya jangan sampai pemerintahan sana korupsi. Ya. Yang terakhir yang sangat menarik di depan PKB ya. Rakernas PKB. Tapi untuk semua ketua parpol itu. Iya, tapi disampaikan di situ dikatakan siapapun ya parpol kalau punya menteri di kabinet saya jangan cari uang dari APBN. Betul. Nah, selama ini parpol itu rebutan ngirim menterinya agar dapat dari APBN. Dugaannya atau kalau bukan dugaannya yang terbukti di pengadilan. Yang menteri-menteri dihukum, dirjen dihukum, partai dihukum, masuk penjara kan main di APBN.